Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizad Imanugraha, NIM saya 31211039, kelas TI.21.B1. Saya akan presentasikan tentang perkembangan memori internal mulai dari tahun 1968. Memori internal adalah memori yang terpasang langsung pada motherboard. Pengelompokan dari memori internal terbagi atas read-only memory atau biasa disebut ROM, berfungsi untuk menyimpan berbagai program yang berasal dari pabrik. Sesuai dengan namanya, ROM, read-only memory, maka program yang tersimpan di dalam ROM hanya bisa dibaca oleh pemakai. Yang kedua, random access memory merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan data dan program. Jika dicermati, perkembangan memori mengarah pada peningkatan kemampuan memori dalam mengalir data balik dari dan ke prosesor maupun perangkat lain, baik itu peningkatan access time maupun lebar bandwidth memori. Selain itu, kapasitas memori juga berkembang. Jika dahulu dengan sistem memori 1 MB dalam satu keping memori sudah sangat mencukupi. Kini bahkan beberapa perusahaan membuat kapasitas memori sebesar 2 GB dalam satu kepingnya. Yang tidak kalah berkembang adalah adanya kecenderungan penurunan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh memori untuk bekerja secara optimal. Perkembangan RAM, Random Access Memory 1968. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakannya, RAM membutuhkan tenaga 5,0 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori sekitar 200 ns. DRAM 1970. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dinamik karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. EPRAM 1987. Prospect mode DRAM atau disingkat dengan EPRAM DRAM ditemukan sekitar tahun 1987. Sejak pertama kali diluncurkan, memori jenis ini langsung mendominasi pemasaran memori, dan orang seringkali menyebut memori jenis ini DRAM tanpa menyebut nama EPM. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Artifact itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah raw address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, EPM tinggal mengambil informasi mengenai berdasarkan indeks yang telah dimiliki. EPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris raw yang sama dari jenis memori sebelumnya. EPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses time sekitar 60 ns. Selain itu, EPM mampu mengelola transfer bandwidth sebesar 188,71 MB per detik ya. Memori EPM ini mulai banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 286 atau 386 serta sedikitnya 486. EDORAM 1995. Pada tahun 1995 diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory yang merupakan menyempurnakan dari EPM memory. Memori EDO dapat mempersingkat read cycle yang sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. EDO mempunyai access time yang cukup bervariasi, yaitu sekitar 70 ns hingga 50 ns dan bekerja pada frekuensi 33 MHz.
hingga 75 MHz. Walaupun Edo merupakan penyempurnaan dari FWM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersama karena adanya kemampuan memori EDO-RAM. EDO-RAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. SDRAM PC66 1996 pada pada per, pada peralihan tahun 1996 1997, Kingston menciptakan sebuah modul memori di mana dapat bekerja pada kecepatan bus yang sama sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. Itulah sebabnya mengapa Kingston menamakan memori jenis ini sebagai Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM). SDRAM ini kemudian lebih dikenal sebagai PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz, berbeda dengan jenis memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi. SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 NHz. Dengan kemampuan yang tertarik saat itu telah diproduksi secara massal, bukan hanya oleh Kingston saja, maka dengan cepat memori PC66 ini menjadi standar memori saat itu. Sistem berbasis prosesor soket 7 seperti Intel Pentium klasik maupun kompatibel dari AMD, Winchip, IDT, dan sebagainya dapat bekerja sangat cepat dengan menggunakan memori PC66 ini. Bahkan Intel Celeron 2 generasi awal pun masih menggunakan sistem memori SDRAM PC66. SDRAM PC100 1998. Chipset ini didesain untuk dapat bekerja pada frekuensi bus sebesar 100 MHz. Chipset ini sekaligus dikembangkan oleh Intel untuk dipasangkan dengan prosesor terbaru Intel Pentium 2 yang bekerja pada bus 100 MHz. Karena bus sistem bekerja pada frekuensi 100 MHz, sementara Intel tetap menginginkan untuk menggunakan sistem memori SDRAM, maka dikembangkanlah memori SDRAM yang dapat bekerja pada frekuensi bus 100 MHz. Seperti pendahulunya, PC66, memori SDRAM ini kemudian dikenal dengan sebutan PC100. Dengan menggunakan tegangan kerja sebesar 33 volt, memori PC100 mempunyai access time sebesar 8 NHz, lebih singkat dari PC66. Selain itu, memori PC100 mampu mengalir data sebesar 800 per detiknya. Hampir sama dengan pendahulunya, memori PC100 telah membawa perubahan dalam sistem komputer. Tidak hanya prosesor berbasis SLT1 saja yang menggunakan memori PC100. Sistem berbasis soket 7 pun diperbarui untuk dapat menggunakan memori PC100. Maka muncullah apa yang disebut dengan sistem Super Socket 7. Contoh prosesor yang menggunakan soket Super 7 adalah AMD K62, Intel Pentium 2 generasi akhir, dan Intel Pentium 2 generasi awal, dan Intel Celeron 2 generasi awal. DR-DRAM 1999. Pada tahun 1999, Rambus menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner, berbeda sama sekali dengan arsitektur memori SDRAM oleh Rambus. Memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory. Dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt, RDRAM yang bekerja pada sistem bus 800 MHz mempunyai sistem bus yang disebut dengan Direct Rambus Channel, mampu mengalir data sebesar 1,6 giga per detik. Sayangnya, kecanggihan DR-DRAM tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor pada kala itu, sehingga memori ini kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Satu lagi yang membuat memori ini kurang dinamik adalah karena harganya sangat mahal. RDRAM PC800 1999.
Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DRAM. Perbedaan hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika DRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nasib memori RDRAM ini hampir sama dengan DRDRAM, kurang diminati jika jika tidak dimanfaat oleh Intel. Intel yang telah berhasil menciptakan prosesor berkecepatan sangat tinggi membutuhkan sebuah sistem memori yang mampu mengimbangkan dan bekerja sama dengan baik. Memori jenis SDRAM sudah tidak sepadan lagi. Intel membutuhkan yang lebih dari itu. Dengan dipasangkan Intel Pentium 4, nama RDRAM melambung tinggi dan semakin lama harganya semakin turun. SDRAM PC133 1999. Selain dikembangkannya memori RDRAM PC800 pada tahun 99, memori SDRAM belumlah ditinggalkan begitu saja. Bahkan oleh Viking, malah semakin ditingkatkan kemampuannya. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan access time sebesar 7,5 ns dan mampu mengalir data sebesar 1,06 GB per detiknya. Walaupun PC133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz, walaupun tidak sebaliknya kemampuan yang dimiliki oleh PC100 pada frekuensi tersebut. SDRAM PC150 tahun 2000. Perkembangan memori SDRAM semakin pesat setelah Muxin pada tahun 2000 berhasil mengembangkan chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Walaupun sebenarnya sebelum ada standar resmi mengenai frekuensi bus, sistem atau chipset sebesar ini masih dengan tegangan kerja sebesar 3,3 volt. Memori PC150 mempunyai access time sebesar 7 ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detiknya. Memori ini sengaja diciptakan untuk keperluan overclocker, namun pengguna aplikasi game dan grafis 3 dimensi desktop, publishing, serta komputer server dapat mengambil keuntungan dengan adanya memori PC150. DDR-RAM 1999. Pada 1999, dua perusahaan besar Microsoft, Intel, dan AMD bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun menemui hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori RAM akan lebih besar, dan untuk menyelesaikan masalah ini maka dibuatlah DDR-RAM, Double Data Rate Transfer, yang awalnya dipakai pada kartu grafis. Karena sekarang Anda bias menggunakan hanya 33 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboardnya. DDR SDRAM 2000. Masih di tahun 2000, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SDRAM biasanya hanya mampu menjalankan instruktur sekali setiap satu clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknik ini yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh satu gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasa hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu, memori ini dinamakan DDR SDRAM, yang merupakan kependekan dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Dengan memori DDR SDRAM, sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz akan bekerja secara efektif pada frekuensi 200 sampai 266 MHz. DDR SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP berkecepatan ultra, sedangkan penggunaan pada prosesor AMD Thunderbird lah yang pertama kali memanfaatkannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.